enak-enak keloyok. Siap. Bagaimana kabar teman-teman? Saya saat ini sedang berada di Taman Blambangan, alun-alun yang berada di pusat kota Banyuwangi. Uniknya Banyuwangi memiliki dua alun-alun ya. Satu Taman Blambangan dan satunya lagi Taman Sri Tanjung. Namun saat ini saya berada di Taman Blambangan yang berdekatan dengan asrama Inggrisan. Bagaimana ceritanya? Ini kalau saya dulu pernah ke sini ya, beberapa tahun lalu, tempat ini tidak semacam ini. Telah banyak perubahan dan telah banyak renovasi di sana sini, semakin lebih cantik. Kalau dulu kita sempat melihat pagar-pagar di sekelilingnya, sekarang sudah tidak ada dan ada semacam pendopo ya. Ada mainan anak-anak juga, ada jogging track, dan juga ada lapangan basket. Di sisi utara ada juga tempat untuk olahraga volley dan juga skateboard. Alhamdulillah banyak sekali perubahan dan ini sangat baik ya. Namun ada beberapa ternyata yang masih belum mengalami perubahan. Dan ini juga kabar gembira untuk kita semuanya karena di sini kita bisa mengenali sejarah dari Banyuwangi itu sendiri. Salah satunya adalah dua beringin ya yang berada di bisa dikatakan tengah-tengah dari Taman Blambangan ini. Dua beringin besar yang masih kokoh. Kalau dulu di sini ada kolam ikannya, sekarang sudah tidak ada. Dan hal unik adalah terkait dengan ukiran-ukiran ini. Dari zaman dulu sudah ada dan mungkin ada sedikit perbaikan ya. Barangkali ada yang bisa menjabarkan bagaimana gambar ini ya. Apabila saya lihat sekilas, ini adalah sebuah cerita dari Prabu Tawang Alun ya. Cikal bakal berdirinya Banyuwangi dan juga cikal bakal dari estafet sejarah Blambangan itu sendiri. Dimana saat Blambangan waktu itu sedang bergejolak, ada beberapa permasalahan. Prabu Tawang Alun mengambil sebuah tempat untuk menenangkan diri. Dan suatu ketika mendapatkan bisikan ya untuk berjalan ke arah utara menunggangi sebuah macan. Waktu itu diceritakan adalah macan putih. Setelah mendapatkan wangsit itu atau bisikan tersebut, Prabu Tawang Alun berjalan ke utara menunggangi sebuah macan. Dan saat berhenti, itulah pertanda Prabu Tawang Alun harus membuat sebuah kerajaan baru. Maka diberilah nama kerajaan baru tersebut sebagai Kerajaan Macan Putih. Sekali lagi perlu diketahui bahwasanya Prabu Tawang Alun adalah keturunan dari Kerajaan Blambangan yang saat itu sedang mengalami berbagai masalah gitu ya. Dan munculnya kerajaan baru yang bernama Kerajaan Macan Putih ini adalah estafet dari Kerajaan Blambangan itu sendiri untuk tetap mempertahankan kejayaannya. Masa kekuasaan Kerajaan Macan Putih berlangsung beberapa tahun dan di sini masyarakatnya sudah terlihat sangat makmur gitu ya, dengan aktivitas sebagai seorang petani, ada juga tukang batu ya, dan lain sebagainya. Kemudian apabila kita lihat ukiran-ukiran ini adalah ukiran-ukiran khas dari Banyuwangi, sekaligus mungkin alkulturasi ya, dari budaya Bali atau Hindu yang ada di Banyuwangi. Perlu diketahui bahwasanya Blambangan adalah kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa, di mana selanjutnya Islam masuk ke Banyuwangi, Islam masuk ke Blambangan dan menjadi mayoritas agama di sini. Lalu di sisi utara masih ada ukiran-ukiran lainnya, dan apabila dilihat ini seperti kerajaan yang semakin lebih komplit gitu ya. Ada permaisuri, kemudian kerajaannya semakin besar, dan di sini ada sebuah pertarungan yang menggambarkan tentang Banyuwangi, bagaimana dari masa ke masa sebuah kerajaan pasti ya ada
peperangan, kemudian juga ada perebutan kekuasaan, penjajahan dan lain sebagainya. Nah, apabila kita melihat secara lebih luas terkait dengan Banyuwangi sendiri, ada sebuah cerita terbunuhnya Putri Sri Tanjung ya. Kemudian juga ada cerita wabah di Banyuwangi. Kemudian juga ada cerita munculnya penjajahan di Banyuwangi hingga sebuah perjuangan rakyat Belambangan yang dinamakan dengan Puputan Bayu. Di sini semakin komplit dan mari datang ke Banyuwangi untuk mengenal sejarahnya. Ini adalah warisan leluhur kita semua dan mari kita jaga. Untuk yang bermain di Taman Sri Tanjung, tetap ya jaga dan patuhi protokol kesehatan, tetap menjaga lingkungan dari Taman Belambangan itu sendiri dengan membuang sampah pada tempatnya. Ada beberapa tempat sampah yang telah disediakan. Kita bisa menaruh sampah-sampah kita di tempat-tempat tersebut.